welcome back to my YouTube channel Hazek. Kembali lagi dengan gue Stephanie, tempatnya segudang pertanyaan anak muda dengan sejuta alternatif untuk menyelesaikan permasalahan anak milenial. Anak milenial itu anak-anak yang seperti apa sih? Anak-anak milenial itu adalah anak-anak yang lahir di tahun 95 ke atas, atau kita juga bisa sebut dengan generasi Y to Z. So, buat lo pada nih yang punya segudang pertanyaan, tapi kalian bingung selama ini mau nanya ke encing lo, babe lo, nyokap lo, bokap lo, kakak lo, cici lo, adik lo, semuanya lah yang ada di rumah lo, because that's a lot of silly questions. Gak apa-apa, gak perlu bingung, tanya aja ke gue. Caranya gampang, dengan bikin hashtag atau tanda tagar aku bingung, bisa direct message ke gue di Instagram di @anaistasia, S-nya 1 ya, atau kalian juga bisa leave me a comments di bawah di YouTube, or by email juga boleh. So, there you go. Right, pada video kali ini gue akan membahas aku bingung kenapa sih jerawat nggak ada habisnya. Macam demo di muka. But please, don't ever you try to give up. Tapi sebelum kita move on untuk ke videonya, like dulu dong kalau emang kalian suka, dan jangan lupa untuk di subscribe dan bagiin, share ke teman-teman kamu yang mungkin punya masalah yang sama, tentunya di permasalahan jerawat ini, oke? Di kesempatan kali ini gue mau sharing tentang based on my experience in the past about my acne journey. So, semua ini berawal dari dulu tahun 2012, tahun dimana gue mulai masuk dunia modeling. Nah, waktu itu gue suka banget tuh catwalk, terus casting iklan kayak gitu-gitu lah ya, walaupun belum jadi artis, tapi sudah lah ya, namanya juga karir, perjuangan. Nah, waktu itu gue masuk ke dunia modeling dan of course untuk biar terlihat lebih cantik, terlihat lebih menarik, pasti gue harus makeup dong, bener gak sih? Dan dulu gue belum ada tuh pengetahuan tentang loose powder, foundation, and you know some of that stuff gitu. Nah, waktu itu gue seneng banget tuh pakai yang namanya foundation, pakai loose powder, dan itu sering gitu. Dan ternyata tanpa gue sadari itu adalah yang merusak muka gue gitu. Nah, waktu itu gue juga pernah pas lagi wisudaan, tapi waktu itu bukan wisuda kuliah ya, tapi wisudaan SMA, itu gue ke salon. Nah, di salon itu dibilang make up itu dari pack atau MAC yang asli. Tapi ternyata setelah gue sadarin kayaknya itu bukan asli deh. Sebenarnya bukan masalah itu sih. Sebenarnya nggak ngaruh lu mau pakai produk yang palsu, produk yang asli, produk apapun itu sebenarnya nggak ngaruh sama sekali guys. Tapi sebenarnya gimana cara kita menjaga kebersihan, dan perlu kalian tahu bahwa makeup itu hanya boleh di wajah 7-8 jam. Di atas itu kalian harus ngapus. Kalau bisa kalian pakai produk-produk yang aman untuk wajah, apalagi untuk kulit-kulit sensitif gitu. Nah, abis itu setelah itu tahun demi tahun, akhirnya tahun 2015 gue tinggal di Bali karena gue ada kesempatan untuk magang di sana karena gue udah kuliah saat itu. Gue magang di Bali, dan setelah sebulan 2 bulanan gitu gue nggak cocok ternyata guys sama air di Bali. Kenapa? Karena air di Bali itu too salty, dan kalau kalian tahu pastinya air laut itu kan mengandung banyak garam dong. Nah, ternyata untuk kulit-kulit sensitif seperti kita ini nih, buat kamu yang kulit sensitif itu nggak cocok guys sama kulit air laut gitu. Itu nggak cocok karena itu akan merusak kulit, dan sampai sekarang kayak kulit gue tuh kayak jadi bener-bener tuh kalian bisa lihat ya, ini tinggal sisa-sisanya ya sebenarnya, udah nggak ada jerawat sama sekali. Nah, ini tuh bekas-bekasnya saat itu. Nah, akhirnya gue menanggulangi dengan air itu gue kumpulin dalam satu ember, dan itu gue kasih detol cair toh kan. Nah, detol cair gue masukin, terus gue diemin selama 5-10 menit, terus baru gue bisa cuci muka pakai itu. Nah, it's really worse than better sebenarnya. Tapi gak hanya itu guys, setiap gue ke Bali, bahkan kan semenjak gue dari 2015 gue magang di Bali tuh gue sering ke Bali tuh setiap tahunnya, sampai terakhir tahun lalu
2019. Dan setiap tahun gue ke Bali itu gue pasti mengalami hal yang sama, walaupun gue di sana nggak tinggal dalam rentang waktu yang lama ya, kayak sebulan 2 bulan, tapi tetap seminggu 2 minggu gue tetap pakai air mineral, which is pakai air minum gitu, karena gue benar-benar menjaga muka gue gitu, gue menjaga kebersihan muka. Nah abis itu paling parah itu mulai masuk tahun 2016-2017, tahun dimana gue udah mulai kerja. Of course kalau kita udah kerja itu kita harus make up dong, apalagi gue itu lulusan PR, Public Relations, dan gue harus looks more interesting of course lah ya, jadinya gue make up terus. Nah sebenarnya itu bukan masalah, kembali lagi itu bukan masalah, kalian boleh pakai make up apapun itu, tapi kalian harus tahu bahwa makeup itu jahat gitu loh kadarnya. Nah itu dia, akhirnya dari situ waktu itu gue datang ke dokter, gue berobat ke dokter, dan ternyata nggak menyelesaikan solusi guys, malah makin parah. Parah banget kan guys, itu kayak bener-bener merah, terus bener-bener radang banget gitu. Dan gue tuh sempat stres, gue langsung kayak aduh gimana nih, gue harus berobat gimana. Tapi akhirnya gue berhenti dari dokter, karena memang juga nyokap gue itu terapis wajah, dan dia ngerti untuk gimana caranya membuat wajah itu terlihat lebih cantik, karena memang nyokap gue kan terapis. Nah dan dari dulu sebenarnya nyokap gue tuh wanti-wanti untuk nggak ke dokter, tapi gue bandel gitu kan. Jadi sebenarnya sih gue nggak literally datang directly to the doctor gitu, enggak. Jadi waktu itu nyokap gue tuh suka facialin gue, that's why muka gue bolong-bolong, sebenarnya nggak boleh guys. Nah waktu itu gue suka facial saat itu. Nah akhirnya gue datang ke salah satu kayak brand gitu, gue rajin facial ke situ, tapi ternyata tuh nggak bikin muka gue tuh lebih mau balikin ke semula gitu. No, nggak sama sekali. Akhirnya mereka bilang, oh coba aja konsultasi ke dokter. Nah dokter ini pinter banget, awalnya dibilang pakai aja nih pembersih mukanya. Nah ternyata dari pembersih muka itu gue ketergantungan, pakailah gue krimnya, pakailah apa macam-macam, akhirnya sampai 7 bulan memang bersih dan sempat muka gue putih, tapi putihnya tuh aneh guys, putihnya tuh kayak, nah kalau ini kan kalian bisa sama nih muka gue sama tangan kan, itu tuh kayak pakai topeng guys, aduh malu banget gue. Itu bener-bener parah, dan akhirnya gue memutuskan untuk berhenti dari obat dokter. Itu gue cuma 7 bulan. Nah 7 bulan gue berhenti obat dokter. Terus gue stres tuh, ternyata setelah kita berhenti obat dokter, itu tuh muka kita malah makin parah guys. Jadi kayak kalau dokter bilang enggak harus tahun 2 tahun, ya, yeah, that's the business, that's definitely a business. Nah, jadi sebenarnya singkat cerita kalian harus nanti gue akan bahas deh pokoknya di akhir. Nah, terus lanjut balik lagi ke ceritanya. Nah abis itu akhirnya gue berhenti obat dokter, dan akhirnya waktu itu gue beli kayak produk Cina gitu, krim gitu, dan itu katanya bisa membersihkan muka, tapi ternyata enggak sama sekali. Jadi muka gue makin hancur. Tibalah saatnya waktu itu gue ke momen-momen dimana aduh what I'm supposed to do, gue harus beli brand apa gitu, karena gue udah bener-bener yang kayak kehilangan harapan gitu loh guys. Kayak gue pergi ke Websen dikasih produk ini nggak cocok, gue ke Century pakai produk ini nggak cocok gitu kan, pokoknya apapun itu Guardian, whatever it is gitu, nggak ada yang cocok. So akhirnya gue datang ke gerai yang paling terkenal banget, The Body Shop. Gue masuk dan gue konsultasi di sana, dan gue awalnya cuma mau beli facial washnya aja, tapi ternyata gue dikasih tahu ini ya bagus. Akhirnya gue waktu itu gue beli beberapa produk, dan gue buktiin selama sebulan apa 2 bulan, ternyata tuh bagus banget, dan akhirnya gue beli 1 paket. Gue beli yang paketan gitu, dan ya bener-bener pakai masker apa segala macam. Nah itu gue rutinin pakai skincare itu, dan works abis. Ya memang proses sih, tapi thank you banget buat Body Shop, karena itu bener-bener dermatology solutions banget. Dan buat teman-teman yang nggak ke dokter, yang bener-bener mau pakai alami, kalian boleh pakai The Body Shop. Dan Body Shop juga itu udah animal tested, jadi dia bener-bener very herbal dan very natural dan aman banget. So, ini dia nih produk yang jadi rekomendasi untuk kamu para pejuang jerawat di wajah, Tea Tree Skincare dari The Body Shop. Emang harganya mahal, tapi worth it kok. Jadi gue pakai produk itu semuanya totally gue pakai Body Shop.
gue jalanin itu selama 2 tahun, 2017, 2018 sampai ya enggak sih, 2016 sampai 2018. Nah, itu gue jalanin selama 2 tahun. Memang dia nggak ngilangin langsung bersih gitu, total enggak. Proses guys, kembali lagi. We have to through the process. Jadi prosesnya itu emang lama dan memakan waktu, dan itu nggak singkat. Namanya kita mau bersih, kita harus sabar. Gue pakai itu selama 2 tahun, dan sampai akhirnya tibalah saatnya gue udah ke momen-momen ini. Oh ya, waktu itu gue juga sempat tahun 2018 lah, gue balik, gue bukan balik ke dokter, tapi gue ke ZAP. Nah, gue ke ZAP, sebenarnya ZAP itu bagus banget guys, ZAP itu bagus banget karena itu bisa menutup pori-pori. Tapi kembali lagi, kalau kalian masih meradang, jangan pernah datang ke dokter ataupun pernah datang ke ZAP gitu-gitu tuh, justru malah makin parah. Jadi nunggu sampai mukanya udah mendingan gitu, mukanya udah mendingan baru kalian boleh datang ke tempat-tempat begitu untuk merecovery, bener-bener yang kayak bikin muka kalian tuh kembali lagi ke normal, ke baby face. Nah cuman memang kalau di ZAP itu biayanya cukup besar gitu loh. Nah gue datang ke ZAP dan oke, so far hasilnya bagus banget kayak gini, dan itu ada sisa-sisa gue ke ZAP kemarin, dan ditambah lagi dengan gue pakai skincare rutin. Nanti gue akan bikin tutorialnya kok di belakang. Oke, kalau gue tunjukin dulu nih, ini sebenarnya 4 inti utama yang gue pasti pakai. Nah, ini moisturizer. Sebenarnya moisturizer itu cuma ada 2, itu paling cherry. Nah, terus serumnya nggak boleh terlupakan. Serum yang gue pakai adalah dari Kehills. Ini yang dark spot, ini bagus banget. Jadi kalau kalian mau ngilangin bekas jerawat, kalian boleh pakai Kehills yang dark spot. Terus toner. Nah, ini paling penting, ini harus kalian pakai setelah cuci muka. So, sebelum kita masuk sana, gue akan bahas dulu nih fun facts about acne. Yang pertama, oily face. Nah, oily face itu gue memang punya dari lahir. Memang keturunan gue adalah keluarga yang memiliki jenis kulit yang oily face. Bukan berjerawat, tapi oily face. Itu beda guys, oily face sama berjerawat. Jadi gini, kalau kita punya muka yang oily face, itu biasanya cenderung berjerawat. Kenapa? Karena kalau kita nggak merawat muka, yang secara genetik atau keturunan ini, itu gampang kena jerawat gitu loh. Kena debu dikit, kena gampang jerawat gitu kan. Nah jadi kalau kita udah tahu jenis kulit kita oily face, kita harus merawat gitu. Yang kedua, make up di usia muda atau before 17. Nah ini cerita gue banget kan, tadi kan gue udah bilang di awal bahwa di umur gue di 16 tahun atau 15 tahun itu gue udah mulai make up tuh di 2012. Gue udah mulai make up, pakai foundation, pakai loose powder, terus pakai blush on gitu kan. Dan gue orangnya males banget lepas makeup karena gue suka gitu kayak gini nih, kelihatan cantik, tidur pun gue kelihatan cantik padahal nggak ada yang lihat ya, boneka doang yang lihat. Ya gitulah pokoknya. Jadi kalau kamu suka makeup di usia muda, kalau bisa jangan dulu deh, dihindari dulu untuk kamu jenis kulit oily face ya, karena itu akan merusak di kemudian hari gitu. Efeknya sampai sekarang ini nih, dari umur gue 16, 15 sampai ke umur gue sekarang ini udah di 20-an something. Gue gak mau nyebut umur gue, ketahuan dong. Malu. Oke, terus yang ketiga, males pakai skincare. Nah dulu gue itu males banget pakai skincare karena pertama no budget ya, karena kan dulu keuangan gue belum seperti sekarang. Nah dulu itu sebenarnya ada uang, tapi uangnya itu bukan buat beli skincare, tapi kayak beli makanan, beli cemilan, terus beli DVD lah, dulu zaman DVD gitu kan, terus beli apa lagi tuh, macam-macam lah pokoknya. Nah itu dulu gue malas malas pakai skincare, cause I have no knowledge at all juga sih gitu. Nah sekarang itu gue mau sharing nih pentingnya skincare. Nah yang keempat, kurang jaga makanan. Dulu itu gue suka banget, sampai sekarang sih gue suka banget sama bakso. Pokoknya gue suka makan makanan tuh yang gak bergizi lah, makanan-makanan yang banyak lemak nabati. Lemak nabati bagus, tapi kalau kebanyakan lemak itu gak bagus juga gitu kan. Jadi kurangin deh makanan-makanan tuh yang daging-dagingan, maksudnya daging itu sapi gitu ya, daging babi. Mungkin kalau kalian muslim pasti kalian juga nggak makan itu gitu, tapi but it's not a problem at all. Kurangin aja. Kalian boleh makan daging ayam, tapi itu pun juga harus dibasasin. Misalkan seminggu itu paling 2-3 kali aja gitu. Banyakin makan sayuran, konsumsi susu juga. Sebenarnya susu
boleh, tapi ada beberapa yang ngaruh ke hormon wajah gitu. Ada teman gue yang ngaruh ke hormon wajah, jadi dia nggak cocok minum susu. Terus juga makan telur itu sebenarnya bagus guys, bagus banget, tapi nggak boleh berlebih, karena protein berlebih untuk kita kulit oily face itu akan ngaruh gitu. Jadi makan telur itu satu hari satu cukup, tapi kalau bisa seminggu juga dikurangin porsinya gitu. Nah, karena kuning telur itu proteinnya tinggi banget, dan untuk kita nih kulit oily face itu bahaya. Oke. Nah, yang kelima, pergi berobat ke dokter. Tadi kan gue udah cerita tuh. Itu aja sih 5 facts about my acne in my fashion. This is how to survive from my acne. Yang pertama, ini penting banget. Yang pertama adalah remind calm. Remind calm apa sih? Maksudnya ingat bahwa tenang aja, semua ada masanya, semua ada waktunya, kamu pasti bisa balik lagi mukanya. Terus jaga makanan sama pola hidup. Nah itu tadi, jaga makanan ya, jangan lupa, itu penting banget. Terus pola hidup itu yang seperti apa, jangan suka begadang. Gue juga suka begadang, that's why jerawat gue masih ada suka nimbul walaupun kecil-kecil. Tapi pola hidup tuh ngaruh banget. Dan yang kedua, perbanyak exercise. Ini penting banget, karena kalau kamu nggak exercise kayak running tuh gak harus kayak punya alat treadmill. No, kamu bisa lari komplek, ya macam-macam lah, banyak caranya kan. Itu exercise tuh penting banget, karena ketika kita keringetan, kita mengeluarkan kalori-kalori yang kita makan kan. Tapi jangan berlebihan juga, karena itu nggak bagus untuk kesehatan kalian. Nah, sesuatu yang berlebih itu sebenarnya nggak ada yang bagus sih. Jadi yang penting adalah exercise harus dicukupi. Seminggu 3 kali, 4 kali cukup gitu. Nah yang ketiga, sering-sering pakai masker wajah alami. Banyak banget kan tutorial masker wajah alami. Contohnya tuh waktu itu gue pernah pakai original yogurt yang warna putih, terus oat milk, honey, dicampur. Jadi itu diadon gitu. Waktu itu gue rutin 3 kali seminggu gue pakein ke wajah, dan itu sangat works-nya bukan pada saat itu, enggak, sekarang gue ngeliat hasilnya. Nah itu kalian bisa cari tutorialnya untuk masker wajah alami, banyak banget. Terus yang keempat, harus mulai skincare yang rutin, yang tadi gue udah bilang, nggak boleh males, jaga kebersihan muka, itu penting banget. Jadi ketika kalian habis make up, harus cepet-cepet dihapus. Kalau udah 8 jam, di atas 8 jam harus cepet-cepet hapus make up, terus pakai skincare. Tapi cuci muka dulu, pakai skincare, harus rajin. Yap. Nah, terus yang kelima, facial boleh tapi jangan sering, khususnya di usia 20 tahun ke atas. Nah, kalian boleh facial, yang tadi gue bilang, facial itu bagus untuk mengeluarkan isi jerawat kalian. Tapi kan kembali lagi ya, facial itu kan memperbesar kalian punya pori-pori, so kalau bisa dikurangin deh facialnya. Right. Yang keenam, untuk para pekerja wanita harus memilih produk make up yang safe untuk kulit cenderung berjerawat. Nah ini kayak gue nih, yang gue alamin. Nah gue itu kan sekarang itu kerja di perusahaan yang dimana gue harus pakai makeup. Sebenarnya semua perusahaan harus pakai makeup sih, tapi gue itu dituntut harus pakai makeup setiap hari, dan kalau bisa ya bener-bener mengcover gitu. Kalau lu punya bekas jerawat, kalau bisa tutupin, bener-bener kayak gitu loh. Nah kalau bisa tuh harus pilih makeup yang aman buat kulit berjerawat atau sensitif. Nah gue selalu pakai produk-produk yang alami, aman, dan natural. Kalau kalian mau gue bikin tutorialnya makeup apa aja sih yang aman, atau gue review, kalian bisa leave me a comment di bawah. Nah yang ketujuh, no sunscreen at all. Sebenarnya sunscreen itu bagus kalau muka kalian udah seperti gue ini nih gitu, itu bagus. Tapi kalau muka kalian lagi radang, aku nggak saranin sih, karena sunscreen itu dia kan memang sih untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari, tapi dia itu bisa kayak membuat muka kamu tuh semakin menjadi sensitif. Jadi kalau bisa tuh pakai sunscreen yang khusus gitu.
Bisa sunscreen yang direkomendasiin dari dokter, kayak K-Hills punya, atau produk-produk yang aman deh pokoknya, yang bener-bener udah dermatology solutions nih. Yap, oke, kayak gitulah. Terus yang ke-8, don't be stressed at all. Kalian nggak boleh stress. Related to point number 1, kalian nggak boleh stres, karena kalau kalian stres, kalian semakin banyak tuh jerawat gitu. Kalian bisa lihat gue kok, waktu itu kan gue mulai parah itu kan di usia di tahun 2016 sampai 2020. So it's only 4 years, dan tapi dalam 4 years itu muka gue nggak yang parah banget kayak teman-teman yang kalian bisa lihat lah, yang udah banyak banget mereview pasti kan tentang jerawat-jerawat ini. Nah itu kalian bisa lihat, nah itu gitu loh. Jadi don't be stressed, oke? Semangat aja, pasti kalian bisa balik lagi kok mukanya kayak dulu. Dan yang terakhir, jangan gonta-ganti produk. Ini penting guys. Kenapa? Karena kalau kalian gonta-ganti produk, itu muka kalian jadi kayak kaget gitu. Sebenarnya ini gue mendefinisikan tuh seperti lo suka sama satu artis. Nah, kalau lo udah suka sama satu artis, pasti lo akan ngikutin terus kan. Nah, kind like that gitu. Jadi kalau kalian udah punya satu produk nih, contohnya kalian pakai kayak gue nih, pakai kayak Hills, atau kalian pakai yang murah deh, apa ya, Mineral Botanica, itu kan murah banget tuh. Dulu gue sebelum pakai produk-produk yang nggak fancy ya, tapi produk-produk yang bagus ini, gue pakai Mineral Botanica karena gue menyesuaikan isi dompet gue dong pastinya. Nah, waktu itu gue pakai Mineral Botanica dan itu bagus banget kok. Itu bagus, dan gue nggak ganti-ganti selama beberapa tahun, gue nggak ganti-ganti sampai akhirnya gue bosen gitu, muka gue kok gitu-gitu aja, nggak sembuh-sembuh. Gue pengen recovery yang bener-bener bam gitulah, hasilnya kelihatan. Nah ini hasilnya kelihatan gitu kan, makanya gue pakai skincare ini. Nah kalian juga nggak perlu memaksakan, sesuaiin aja sama budget kalian, oke? Itu aja saran-saran dari gue. Ini dia nih serangkaian skincare rutin ala Steph. Untuk brand atau merek produk yang aku pakai, detailnya ada di kolom description ya sister. Yang pertama, toner. Pemakaian toner ini sangat penting geng, karena toner itu berguna untuk menutup pori-pori wajah yang terbuka setelah menghapus make up menggunakan krim pembersih wajah. Yang kedua adalah serum. Serum adalah skincare wajib yang gak boleh kamu lupakan nih sister, karena serum itu bekerja ke bagian kulit wajah yang paling dalam loh. Dan hati-hati ya dalam memilih brand atau merek yang cocok untuk jenis kulit kamu, karena serum adalah skincare yang paling esensial kegunaannya. Yang ketiga adalah moisturizer. Nah, untuk jenis moisturizer yang kamu bisa pakai itu ada 2 jenis loh sister, bisa yang cair atau yang padat. Kalau aku sih pakai dua-duanya karena tingkat oily face aku tuh bagaikan bak minyak goreng yang ada di wajan. Sedih ya. Tapi sebenarnya pakai satu aja udah cukup kok. Oh iya, untuk skincare satu ini wajib banget kamu pakai setelah serum, karena moisturizer itu berguna untuk mempertahankan kelembapan kulit wajah kamu. Oh iya, banyak nih pertanyaan. Kulit aku itu kan udah berminyak, apa iya aku harus tetap pakai? Jawabannya itu ya of course dong sister, karena pada saat wajah kamu dibersihkan dengan sabun pembersih wajah, kelembapan kulit kamu pun akan terkikis, jadi muka kamu akan kelihatan menjadi lebih kering. Setelah daily skincare rutin, pasti banyak para sister-sister yang kadang lupa untuk menggunakan masker wajah. Sebenarnya sih nggak lupa, tapi males. Ayo, siapa yang kesindir? Nah, untuk penggunaan masker wajah ini wajib kamu lakukan at least 2-3 kali seminggu. Untuk kegunaannya itu sendiri sangat kaya manfaat loh sister. Ini dia nih manfaat-manfaat yang terkandung dalam pemakaian masker wajah. Terakhir nih sister, berikut adalah merek atau produk yang aku suggest untuk kamu jenis kulit sensitif, berminyak, dan cenderung berjerawat. Tapi, untuk produk facial scrub and Eva's Energizing Coconut and Coffee Scrub ini, gak aku rekomen penggunaannya bagi kamu-kamu yang masih mengalami peradangan wajah di muka ya. Jadi, kamu bisa pakai scrub ini hanya ketika wajah kamu sudah dalam keadaan baik seperti saya ini. So there you go, itu dia
Gimana? Mudah-mudahan semua yang udah gue beberin ini rahasia gue untuk menjaga dan merawat kulit gue ini bisa kalian terapkan di rumah dan bisa membantu kalian, of course, yang sekarang lagi mengalami peradangan, yang lagi mengalami jerawat-jerawat kecil atau apapun itu, mudah-mudahan bisa membantu kalian ya. Dan buat teman-teman yang mau nanya, feel free banget untuk tanya. Di awal gue udah bilang bisa ke mana-mana aja. Dan sekarang tiba di penghujung acara kayak di TV ya, Bo. Alright, stay tune on my YouTube channel dan jangan lupa di subscribe dan kasih tombol likes, oke?